Halo, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di Gereja POK TNI Angkatan Laut Ciangsana yang beribadah di rumah ataupun di mana saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana kabar hari ini? Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah Minggu Biasa ke-26 hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua melalui ibadah ini. Iman kita semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami umat-Mu dapat beribadah kepada Tuhan untuk bersyukur atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami, bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini juga kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat Tuhan, memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami semua, baik yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan, dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami untuk menjadi terang bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus 10 ayat 46 sampai 52 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dan ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
hari ini, Minggu 31 Oktober, kita peringati sebagai Hari Reformasi Gereja untuk mengenang bagaimana Martin Luther mengharapkan gereja kembali kepada kebenaran sesuai dengan ajaran Alkitab. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan kisah nyata tentang Bartimeus dicelikkan matanya oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan merenungkannya dalam tema yang menarik. Imanmu menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ini masih berupa pertanyaan. Namun, pertanyaan tersebut bukan ditujukan kepada Bartimeus, melainkan kepada kita semua, agar kita merefleksikan atau meninjau ulang iman yang kita miliki saat ini. Apakah sudah benar-benar iman yang menyelamatkan, atau iman yang perlu direformasi atau ditata ulang, dibentuk ulang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman yang menyelamatkan adalah iman yang membuat kita berserah total kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan meyakini sungguh-sungguh bahwa dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh keselamatan sebagai anugerah, tidak akan binasa karena dosa. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Sedangkan iman yang perlu direformasi yang saya maksudkan adalah pemahaman yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang mengatakan bahwa keselamatan diperoleh karena perbuatan baik, amal yang banyak, dan seringnya ke rumah ibadah. Semua itu perlu dan baik adanya, tetapi bukan cara untuk beroleh keselamatan. Dan kalau kita masih memahami bahwa kita selamat karena semua itu, kita perlu mereformasi iman kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara tentang iman, pertama-tama marilah kita memahami bahwa arti iman sesuai bahasa Yunani pistio adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman sering dimaknai sebagai percaya yang merupakan kata sifat, dan tidak jarang diartikan juga sebagai keyakinan atau kata benda. Alkitab terjemahan baru mencatat kata iman sejumlah 155 kali. Dan menurut Ibrani 11 ayat 1, arti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya, bagaimanakah kita memahami tentang iman yang menyelamatkan? Kita akan belajar dari tokoh dalam nas bacaan hari ini, yakni Bartimeus. Bartimeus adalah seorang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus karena imannya kepada Tuhan Yesus. Untuk memperoleh mujizat Tuhan, yakni matanya dicelikkan dan bisa melihat, Bartimeus memiliki iman yang luar biasa, yaitu iman yang tahan uji. Siapakah Bartimeus ini? Alkitab menyatakan bahwa dia dikatakan orang yang buta, yang pekerjaannya untuk menghidupi dirinya adalah mengemis
Pada zaman itu, tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh orang buta selain mengemis. Secara sosial, pengemis memiliki jenjang sosial yang sangat rendah. Seorang yang bernama Davis Odaikes mengatakan, pengemis saat itu hanya sedikit lebih berharga daripada anjing. Artinya mereka nyaris dipandang sama dengan anjing. Dengan demikian, tidak ada jaminan sosial atau perlindungan dari pemerintah bagi para pengemis seperti Bartimius. Dari konteks ini, kita bisa memahami bagaimana beratnya penderitaan Bartimius. Secara fisik dia buta, tidak bisa melihat, dan secara kejiwaan, karena statusnya mungkin dia sangat menderita. Namun, dalam hal iman, kita bisa belajar dari Bartimius bahwa sekalipun ia buta secara jasmani, tetapi ia tidak buta secara rohani. Sekalipun ia miskin dan dipandang hina, tetapi ia kaya dalam pengharapan dan memiliki karakter yang mulia, yaitu tahan uji dan sangat beriman. Itu nyata dalam iman yang diwujudkan dalam ketekunan Bartimius. Kalau kita membaca Yakobus 1 yang membahas tentang iman dan hikmat, kita akan melihat bahwa iman yang tahan uji adalah iman yang membuahkan ketekunan sehingga memperoleh buah yang matang. Kata ketekunan dalam Yakobus 1 ayat 3 dalam bahasa Yunani itu adalah hupomone, yang artinya kesabaran, ketabahan, ketahanan, ketekunan, penantian. Dan kalau kita memperhatikan, kata-kata sifat ini dimiliki oleh Bartimius. Bartimius bertekun dalam pengharapan akan kedatangan Mesias yang dapat mencelikkan matanya dan memberi keselamatan kepadanya. Bartimius menunggu dengan tekun waktu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Memang dalam pembacaan kita tidak disebutkan sudah umur berapa Bartimius ini. Tetapi kita bisa melihat di tengah kemiskinannya dan diskriminasi sosial yang ia dapat dari orang sekitar, Bartimius tetap setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan ketika ia mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah datang, Bartimius dengan didorong oleh imannya berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara, teriakan ini bukan semata-mata memohon belas kasihan. Ketika Bartimius menyebut Yesus anak Daud, itu adalah wujud iman bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah dan berasal dari keturunan Daud yang telah lama dinubuatkan. Ketekunan Bartimius sebagai wujud imannya dibuktikannya ketika orang-orang menyuruhnya diam sewaktu ia berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus. Bartimius tidak diam, tapi malah berseru semakin keras dan tetap percaya Tuhan Yesus akan menolongnya. Ketekunan dan daya tahan Bartimius membuahkan hasil yang luar biasa.
Tuhan Yesus mendengar seruannya dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan ini adalah pengharapan bagi Bartimeus. Dan Bartimeus memohon, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Seperti tadi kita telah dengarkan bahwa penderitaan Bartimeus karena mengalami buta itu bukanlah penderitaan ringan, tapi pengharapannya tidak pernah habis. Dan akhirnya kita melihat dalam nas yang kita baca, Tuhan Yesus menjawab permohonan Bartimeus dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Perkataan Tuhan Yesus tersebut diimani oleh Bartimeus, diterima dengan sukacita dalam hatinya. Dan firman Tuhan berkata, pada saat itu juga melihatlah dia. Selanjutnya ia mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, melalui kisah Bartimeus ini kita belajar bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertahan, kuat, dan tahan banting. Bartimeus dapat diselamatkan karena ia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Daud, anak Allah, Sang Juru Selamat. Bartimeus sangat yakin bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang sanggup menyembuhkan kebutaannya secara jasmani dan memberikan keselamatan secara rohani, yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Bartimeus ini, dan jika kita hubungkan dengan Roma 10 ayat 8 sampai 15, nanti Bapak Ibu bisa sempatkan untuk membaca di rumah. Marilah kita belajar tentang iman yang menyelamatkan. Apakah iman yang menyelamatkan itu? Yang pertama, iman yang menyelamatkan adalah iman yang tumbuh karena mendengarkan firman Allah. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Bapak Ibu Saudara, kabar baik atau firman Tuhan diberitakan untuk menumbuhkan iman bagi para pendengarnya. Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja sangat meyakini bahwa firman Allah harus menjadi dasar iman Kristen. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berbunyi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Bapak Ibu Saudara, nas ini menjadi ayat firman Tuhan yang sangat disukai oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja. Jadi kalau iman kita saat ini lahir dari pendengaran akan firman Allah atau kabar baik atau Injil, dan kita membuka hati untuk menerima, maka iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Bartimeus sekalipun buta, tetapi telinganya dipakai untuk mendengarkan bahwa nubuatan
dan berita tentang Tuhan Yesus, Sang Mesias, telah datang. Ia percaya dengan sepenuh hati akan firman Allah yang dia dengar. Sekalipun Bartimeus belum melihat Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Inilah iman yang sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya manusia percaya sesudah melihat. Tetapi di dalam Alkitab urutannya terbalik. Percaya dulu, baru kemudian kita akan melihat. Dan Tuhan Yesus menyatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Yang kedua, kita perlu memahami bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Nas ini menunjukkan bahwa dasar iman kita harus jelas, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus. Hidup beriman kita harus dibangun dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan selalu ingat akan Dia. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 2-3. Bartimeus membuktikan imannya yang tertuju pada Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia tidak takut kepada orang banyak yang memarahinya. Dia terus berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu memberikan keselamatan. Karena hanya Tuhan Yesus yang merupakan imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, bahkan terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Itu dinyatakan dalam Ibrani 7 ayat 26. Alasan utama lainnya kenapa hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita adalah karena Ia telah mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai kurban untuk menebus manusia dari dosa. Ibrani 7 ayat 27. Selanjutnya yang ketiga, iman yang menyelamatkan adalah iman yang dinyatakan dalam pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan pribadi seseorang. Kata pengakuan, kata dasarnya adalah aku. Jika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus mengakui secara pribadi dan mengucapkan dengan mulut sendiri di hadapan Tuhan dan sesama. Roma 10 ayat 9 menyatakan, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kalau kita melihat Bartimeus telah menyatakan imannya dengan terus berseru dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Anak Daud, apapun yang menjadi tantangannya. Marilah kita juga demikian. Jangan kita malu untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bisa kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang keempat, iman yang menyelamatkan adalah iman yang bertahan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah pasti beroleh keselamatan atau hidup kekal. Namun demikian, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dunia ini menjadi arena perjuangan untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Dunia ini juga menjadi arena bersaksi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah kebersamaan dengan orang-orang yang belum percaya. Untuk itu, kita harus bertekun dalam iman kita. Mungkin kita berhadapan dengan pergumulan dan tantangan dalam kehidupan dan kesaksian kita di dunia. Seperti Bartimeus yang lama menunggu, kita pun terkadang merasakan Tuhan seperti tidak hadir dan membantu kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Tetapi tetaplah setia, jangan iman kita menjadi kendor. Tetaplah bertekun dalam iman, karena Tuhan akan memberikan waktu yang indah kita lepas dari permasalahan hidup kita. Pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dalam pergumulan kita, percayalah Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang setia kepadanya. Sampai kapanpun Tuhan memberikan kesempatan hidup, marilah kita tetap setia dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak hanya kita butuhkan untuk masa mendatang. Setelah Tuhan memanggil kita masuk surga. Tetapi dibutuhkan juga dalam masa hidup kita saat ini. Oleh karena itu, sekalipun banyak tantangan, godaan, pergumulan, hadapilah dengan ketekunan iman sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus telah berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memiliki iman yang menyelamatkan. Bagi yang masih ragu dengan imannya, marilah kita mereformasinya lagi. Kita jangan mau menjadi Kristen hanya karena agama sesuai dengan KTP kita. Tetapi marilah menjadi Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh berserah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami dapat belajar dari Bartimeus yang Tuhan celikkan matanya dari kebutaan karena dia memiliki iman yang menyelamatkan. Iman yang tertuju kepada Yesus Kristus dan dibuktikan dalam ketekunannya menantikan kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami berdoa supaya kami sebagai jemaat Tuhan terus tumbuh dalam iman yang semakin teguh kepada Yesus Kristus. Tuhan menolong kami dalam pergumulan dan perjalanan hidup kami di dunia ini. Dan juga dalam kesaksian hidup kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kami tetap beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua jemaat-Mu di Gereja POUK TNI Angkatan Laut di Ciangsana. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan menolong dalam pertumbuhan iman, dalam pelayanan, dan juga dalam kesaksian sebagai anak-anak Tuhan yang telah beroleh keselamatan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati agar bangsa dan negara kami Indonesia terus bersatu dan bertumbuh semakin baik dan semakin maju. Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran menteri. Tuhan menolong mereka agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk pemerintah di daerah-daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, desa, sampai ke tingkat lingkungan RT RW. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk anggota-anggota lembaga negara, Tuhan yang memberkati dalam tugas-tugas mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan, ketertiban di wilayah negara kami Indonesia. Berikanlah mereka perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan secara khusus untuk jemaat-Mu di POUK TNI Angkatan Laut Ciangsana, yang sebagian besar adalah anggota TNI Angkatan Laut. Tuhan memberkati mereka dalam tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Gereja POUK TNI Angkatan Laut Ciangsana ini. Apapun yang mereka gumuli saat ini, Tuhan memberkati, memberikan pertolongan, dan menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga demi keluarga diberkatilah oleh Tuhan untuk hidup sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan kasih Tuhan dalam jemaat-Mu semakin nyata. Kami berdoa juga dalam pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan, Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di POUK TNI Angkatan Laut Ciangsana yang sedang mengikuti pendidikan. Tuhan memberkati mereka, memberikan hati yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Untuk Opu Rowli Simamora, untuk Bapak Daud Erpasang, untuk Ibu J Nainggolan, yaitu orang tua dari Ibu T Pardede, Bapak Pendeta Fransen Nainggolan, Bapak dan Ibu Surikno, Ibu Retiadin Marbun, dan Bapak Agus Langga. Tuhan memberkati mereka dalam pemulihan kesehatan mereka. Berkatilah obat-obatan, juga makanan minuman yang dipergunakan oleh hamba-hamba-Mu. Biarlah dengan berkat Tuhan semua menjadi sarana untuk pemulihan kesehatan yang semakin baik.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bersyukur, baik yang berulang tahun pernikahan maupun yang berulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati keluarga Bapak M.H. Sitompul dan Ibu Juli Kultong yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 25 Oktober. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Nilina Sari yang berulang tahun tanggal 26 Oktober. Untuk Ibu Rosnika Nenggolan yang berulang tahun tanggal 27 Oktober. Untuk Saudara Randy A. Putra Bahari yang berulang tahun tanggal 28 Oktober. Juga kami berdoa untuk ulang tahun pernikahan Bapak T. Sitanggang dan Ibu Mika Pardosi tanggal 29 Oktober. Kami juga berdoa bersyukur untuk ulang tahun Stefani Okti P. tanggal 30 Oktober dan Saudari Margaret Clarita Simarmata tanggal 30 Oktober serta Saudari Talia Breba Octavia yang berulang tahun tanggal 31 Oktober. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini dapat terus merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah rangkaian doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan Tuhanlah yang mengabulkan seturut dengan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jalanilah kehidupan sehari-hari dengan iman yang semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.